kasih aku gift dong. Buka kancing baju deh. Nih, aku ngomong doang kan. Kok kamu buka kancing baju sambil live? Dasar so suci, namanya juga konten kreator. Aku kayak gini duit demi popularitas. Tapi dulu kan kamu nggak kayak gini. Awalnya, kamu kan bikin video masak-masak. Bentar lagi, semur kelincinya jadi guys. Itu kan dulu, waktu aku masih geblek. Lagian kalau soal masak, aku udah kalah sama konten kreator lainnya. Guys, jangan tinggalin aku ya. Ya, hilang deh penontonnya. Aku pun punya ide cerdas buat balikin popularitas. Hai guys, aku bosen nih pakai jilbab. Panas. Adem, menurut kalian aku bagusan pakai jilbab atau enggak? Wah, aku dapat gift. Makasih. Nggak sia-sia aku lepas jilbab. Sejak saat itu, aku rajin bikin konten-konten gak jelas. Semakin gak jelas, semakin banyak penontonku. Kamu ingat kan gimana cuanku dulu? Kamu traktir aku dalam rangka apa nih? Ya gitu deh, aku dapat endorse pertama. Wow, selamat ya. Tapi kenapa sih mesti lepas jilbab demi konten? Nah, maunya sih lepas baju. Tapi baru berani lepas jilbab doang. Astagfirullah, mulutnya. Netizen lo gitu, buka sitik langsung gas kontennya. Coba deh kamu buka jilbab, pasti laris kontennya. Hei, kamu kerasukan Dajjal ya? Udah, nikmatin aja hasil kerja keras kamu kerasukan Dajjal. Terlaluan, kamu gak takut dosa? Muka-mukanya rumah aja udah dosa, apalagi ini diobar. Kalau konten kreator mau kaya, ya harus cari sensasi. Lihat, followersku udah banyak dan aku punya banyak fans. Kamu konten kreator yang sesat itu kan? Maaf, Anda siapa ya? Ada temennya Mbak ini. Gara-gara dia bikin konten gak jelas di sosmed, anak-anak saya jadi ikut-ikutan gak jelas. Dari lepas hijab sampai joget-joget brutal. Ya salah situ jadi ortu, makanya jadi anak tuh yang benar. Loh, kok jadi saya yang salah? Kalau Mbak nggak bisa bikin konten bermanfaat, nggak usah bikin konten. Lihat itu, kamu bilang fans, yang ada malah haters. Kamu mau nangis-nangis sekarang kan? Aku tuh nangis-nangis bukan karena haters, Ruby, tapi karena rambutku basah, lepek jadinya. Padahal tadi aku nyatok rambut sampai 2 jam lebih. Tapi lihat, usaha catokanku jadi sia-sia. Lihat, kalau kamu pakai jilbab, rambut lepeknya jadi nggak kelihatan, jadi makin cantik. Jadi pakai jilbab lagi ya. Kamu konten kreator nggak jelas itu kan, yang suka bikin konten pamer Aurora? Kamu udah tobat sekarang? Alhamdulillah. Kalau gitu, aku bakal follow kamu lagi deh. Aku juga, nanti aku kirim kamu gift. Hah, seriusan? Halo guys, aku Nami, aku udah hijrah. Alhamdulillah, sahabatku tobat. Tapi celananya kok atasnya berjilbab, kok bawahnya celana pendek? Mohon doanya ya guys, biar pertobatanku lancar. Balikin HP-ku. Kamu kenapa sih? Kemarin aku bikin konten gak hijab, salah. Sekarang pakai hijab juga salah. Pakai jilbab nggak salah kok, manis. Tapi celana kamu, Bang. Astagfirullah, Ruby. Gak boleh ngomong kasar. Iya, kenapa celanaku? Kamu nyuruh aku gak pakai celana? Kalau pala kau berjilbab, ya semuanya harus tertutup. Ngerti tutup Aurora nggak sih? Ngerti dong, Say. Tapi kan celanaku gak kelihatan di kamera. Ya gak masalah dong pakai celana pendek. Wah, ini mah pola pikirnya kena. Ruby, fotoin aku dong. Astagfirullah, bajumu kurang bahan. Kok nggak ada lengannya sih? Halah ribet, fotonya cuma seleher kok. Buat foto profil baru. Lagian, bajunya gak kelihatan kan? Memang netizen nggak bisa lihat bajumu, tapi Allah Maha melihat. Dosamu tetap dicatat. Iya udah sih. Ya udah sih. Kamu ini tobat nggak sih? Enggak. Kamu kira aku tobat beneran? Ya enggak dong, Say. Ini buat popularitas. Kamu nggak ingat kata tetangga kemarin? Kamu udah tobat sekarang? Alhamdulillah. Kalau gitu, aku bakal follow kamu lagi deh. Aku juga. Nanti aku kirim kamu gift. Dari mereka, aku sadar kalau konten yang menjual itu bukan cuma konten buka-bukaan, tapi konten pertobatan juga. Ya udah deh, terserah. Ini aku fotoin. Orang aja. Nih, udah selesai ya. Aku mau lanjut ngaji. Wih, aku kelihatan kayak ulti alim ya. Pasti followersnya nambah banyak. Hafaya Hansat. Bagus juga ngajinya Ruby. Aku rekam ah. Zikra rahmati rabbika. Lihat guys, sahabatku ngaji. Ini aku loh yang ngajarin. Pengen lempar barang. Tapi ya kali aku lempar Quran ke dia. Si Farubi. Berkat pura-pura tobat,
dia jadi makin disukai tetangga. Wah, Mbak Nami keren banget deh. Akhirnya hijrah, kontennya juga bermanfaat. Nih ada hadiah dari saya. Wah, makasih ya. Semoga berkah. Aku juga ada hadiah buat Mbak Nami. Dasar Edan, orang-orang makin gampang ketipu sama sosmed. Ada paket buat si Nami. Yeay, paket sudah sampai. Ini isinya peralatan alat-alat yang murid. Kamu udah mau tobat beneran? Ngelawak kamu ya? Ya enggak lah. Ini tuh endorsement dari brand perlengkapan alat sholat. Udah ya, aku mau bikin konten sholat dulu. Ya Allah, bisa-bisanya agama dijadiin konten ginian. Sebagai muslimah, aku benar-benar tersinggung sama tingkahnya. Lihat, sholatnya pakai direkam segala. Aku siram aja dia, biar kontennya gagal. Gak usah pura-pura sholat gitu ya. Pakai direkam segala lagi. Astagfirullah, kamu gak senang aku tobat? Agama itu jangan buat mainan. Aku buang sama tingkahmu. Sekarang, hapus video itu. Jangan kamu sebar. Rekam apanya? Ruby nggak tahu. Dari tadi HP aku lagi nge-live. Ya Allah, maaf ya teman-teman, sholatku buyar. Aku nggak tahu kenapa Ruby benci lihat orang sholat. Apa aku tadi keterlaluan ya? Astagfirullah, apa-apaan ini? Apa-apaan dasmu? Sadar diri dong. Lah, dia kenapa ya? Pesen nasi goreng 1 ya. Kamu yang lagi viral itu kan? Viral? Bentar. Aku? Viral? Apa Anda? Kok hari ini aku udah disiram 2 kali? Ya salah sendiri udah menistakan agama. Maksudnya, ribuan orang udah nonton aksi kejam kamu secara live. Mbak tega-teganya nyiram orang lagi sholat. Apa? Aku kira itu direkam biasa. Ternyata live. Itu nggak kayak yang kamu kira. Demi Allah, sebenarnya nggak usah bawa-bawa Allah. Penistaan agama ya penistaan aja. Saya sumpahin Mbak ditangkap polisi dan penjara. Hah? Masa gitu doang di penjara? Ada loh pejabat yang ditangkap gara-gara menista agama. Siapa namanya ya? Ahoy. Ya Mbak nanti ditangkap kayak Pak Ahoy. Ada-ada aja. Udahlah, saya nggak jadi lapar. Assalamualaikum Pak Bos. Ruby, kamu dipecat. Jangan-jangan Bapak udah nonton live itu? Semua orang di kantor ini udah pada nonton. Dan kamu udah jadi berita nasional. Yang nggak mau kerja sama penista agama. Pergi! Ya Allah, hidupku runtuh seketika. Ini semua gara-gara penipu itu. Kamu kira aku tobat beneran? Ya enggak dong, Say. Ini buat popularitas. Kamu nggak ingat kata tetangga kemarin? Lihat aja, aku bongkar keburukan konten kreator itu. Jilbabanku bercelana pendek. Aku rekam terus viralin. Cie, kepalanya ditutup. Kok pahanya nggak ditutup, Say? Gawat, dia pasti mau hancurin reputasiku. Tamat sudah karirmu. Astagfirullah, Ruby, kok kamu rekam aku? Kan aku belum selesai pakai celana. Waduh, pinter juga dia pura-pura. Kalau rekaman ini kesebar, pasti aku yang disangka jahat sama netizen. Well, gini cara mainmu. Mau hancurin karirku. Kamu duluan yang bikin karir aku hancur. Siapa suruh nyiram aku pas sholat? Sekarang, karena kamu udah main licik, bakal lebih licik. Anda ditangkap. Astagfirullah, apa-apaan ini? Saya lagi sholat kok ditangkap. Ada ditangkap karena tindakan asusila. Tindak asusila. Alhamdulillah guys, dia ditangkap. Dasar wanita malam. Kamu? Semua udah tahu Ruby. Aku udah kasih tunjuk video buktinya. Ya Allah, itu kan bertahun-tahun lalu. Dulu, aku dan sahabatku adalah wanita malam. Belakangan ini kita sepi pelanggan nih. Iya, namanya juga mau Ramadan. Setan-setan pada dikurung. Gimana kalau kita marketing secara online? Marketing online. Aku rekam ya. Sekarang, perkenalin diri kamu. Hai, namaku Ruby Quinza. Hargaku 1 juta per malam. Udah include hotel loh. Dan sekarang lagi ada promo. Promo apa tuh? Untuk promo bulan suci, hargaku cuma 500.000 per malam. Promo bulan suci? Aku cuma 500.000 loh per malam. Mau ya? Yuk. Kepala doang berhijab, tapi kerjaannya jadi wanita malam. Kayak aku dong, konten kreator Islami. Kurang ajar kamu, Nami. Itu video bertahun-tahun lalu sebelum kita tobat. Bohong polisi, video itu diambil minggu lalu. Siapa suruh macam-macam sama aku? Kalau kamu mau licik, aku bisa lebih licik lagi. Ya Allah, bisa-bisanya aku dikhianatin sahabat sendiri. Masya Allah, kamu cakep banget kalau pakai jilbab, Nami. Makasih ya udah beliin aku jilbab. Kamu juga makin cakep kalau pakai jilbab. Semoga dengan begini, pertobatan kita makin lancar ya. Masalahnya, aku nggak ada bakat apa-apa selain jadi wanita malam. Terus, aku sekarang kerja apa dong? Bentar, aku mikir dulu. Aku tahu. Pertama,
kamu kan jago masak-masak. Kedua, kamu suka ngerekam-rekam pakai HP. Kenapa kamu nggak jadi konten kreator aja? Iya, bener juga. Jadi, kamu tinggal masak-masak sambil direkam. Kan lumayan, ngelakuin dua hobi, tapi dibayar. Komandan, kami menangkap wanita malam. Dia? Aku cuma 500.000 loh per malam. Mau ya? Wih, ternyata kamu ganteng banget ya. Makasih. Kalian berdua silakan keluar dari ruangan ini. Wanita malam ini biar saya ngurus. Umuman, yang mau foto sama aku cukup bayar 1 juta. Saya mau. Wah, dia lagi jumpa fans. Bisa-bisanya mereka mau bayar 1 juta dan begituan. Ya, ngeblur. Sekali lagi ya, Mbak. Enak aja, bayar dulu 1 juta. Giliran saya dong. Ruby, kamu tunggu di sini biar saya ngurus dia. Ya Allah, semoga dia berhasil. Bukannya kamu udah tobat, kok masih dibilang wanita malam? Demi Allah, aku udah tobat. Tapi aku ditusuk dari belakang sama temanku yang dulunya wanita malam. Kamu gak berusaha nyoba jelasin ke polisi? Mana percaya, temanku itu sekarang seleb terkenal. Dia pura-pura religius dan semua orang pada percaya sama dia. Oke, aku bakal bantu buat bongkar kebusukan mereka. Permisi, saya ingin sama Mbak Nami. Mau gak? Saya kasih 50 juta, tapi dengan satu syarat. Semua saya bayar di muka loh. 50 juta? Apa syaratnya? Mbak harus main teka-teki sama saya, tapi seluruh fans Mbak harus nonton dan ngerekam secara live. Gampang kan? Ah gitu doang. Bintang, mana teka-tekinya? Pertanyaan pertama, Mbak apa yang ditanam? Bapak kau! Tepat. Pertanyaan kedua, apa isi ayat pertama Al-Fatihah? Waduh, aku kan cuma pura-pura Islam. Situ preman Mbak Nami ya? Dia tuh orang yang religius, apalagi Al-Fatihah. Dia mah hafal, apalagi ayat 1. Gimana? Hafal? Hafal dong, masihnya ada-ada aja. Oke, kalau gitu lanjutkan. Eits, nggak boleh searching di Google. Siapa juga yang mau searching? Orang aku hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan isi Al-Fatihah ayat 1. Iya, tepat. Ruby, kok kamu mau di penjara? Pertanyaan ketiga, apa isi ayat Al-Fatihah yang kedua? Kok diam? Kamu kan seleb religius. Masa Al-Fatihah aja nggak tahu? Ini kan lagi live loh. Jangan malu-maluin dong. Diam, aku tahu kok. Aku bantu dikit ya. Iya, karena budu. Iya, karena budu. Iya, karena setangin. Salah, itu ayat 5. Apa jangan-jangan Mbak Nami pura-pura religius ya? Ya, memang. Dia ini cuma pura-pura tobat demi pansos. Aslinya dia. Diam kamu, jangan beberin aibku. Ups, kok mukul orang? Ini lagi live loh. Astaga. Makasih lo udah mukul aku. Dengan begini, semua orang tahu tabiat asli kamu secara live. Dan aku punya bukti buat laporin kamu ke polisi.